Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa usalli wa usallim ala nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد وبسخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, Majlis Taklim Bab Rahmah yang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa'ala. Melanjutkan kajian kita, pembacaan Kitabul Jami', kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Amirul Mu'minin fi ilmi al-hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masih membahas bab yang keempat, menjauhkan diri dari sifat yang jelek dan perangai yang tercela. Kita masuk pada hadis yang ke-31, yaitu berkaitan tentang terlarangnya dan tercelanya sifat tergesa-gesa atau terburu-buru. Disebutkan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa'ala meridai beliau, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ajalatu minasyaitan, sifat tergesa-gesa atau sikap terburu-buru itu adalah dari perbuatan syaitan. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya pada nomor hadis 2011. Hadis ini memberikan peringatan kepada kita semua tentang jeleknya sifat tergesa-gesa dan terburu-buru. Subhanallah, sifat tergesa-gesa dan sifat terburu-buru ini, itu lawannya al-ajalah, itu lawannya adalah at-ta'anni. At-ta'anni itu kita katakan bisa diartikan ketenangan, pelan-pelan, hati-hati, dan penuh pertimbangan, yang merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam bahasa Arab apa? At-ta'anni. Itu lawan dari kata al-ajalah. Al-ajalah itu artinya tergesa-gesa atau terburu-buru. Sedangkan ta'anni itu sikap ketenangan, pelan-pelan, hati-hati, penuh pertimbangan, yang ini merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabatnya, kata beliau, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahu al-hilm wal anah. Sesungguhnya pada dirimu ada dua perangai yang Allah Jalla wa'ala sangat mencintai perangai ini, yaitu al-hilmu, ya, penyantun atau suka memaafkan, dan juga al-anah, sikap tenang dan tidak terburu-buru. Seseorang yang tergesa-gesa, maka dia tidak akan berpikir dengan tenang, sehingga terkadang dia mengambil tindakan-tindakan yang sering kali membuatkan dia tersebut menyesal. Subhanallah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam kitab beliau Rawdatul Uqala, ya, ini sebuah syair, ya, yang dimana beliau berkata, innal ajila la yakadu yalhaq, orang yang tergesa-gesa itu hampir tidak berhasil. Kama anna rifqa la yakadu yasbiq, sebagaimana orang yang tenang, penuh pertimbangan,
hampir-hampir tidak bisa melampaui oleh orang lain. Wasakitu la yakadu yandamu. Orang yang diam hampir-hampir tidak pernah menyesal. Waman nataqa la yakadu yaslam. Adapun orang yang suka berbicara, suka berkata-kata, ya, suka ngomong, hampir-hampir tidak selamat. Wa innal ajila yaqulu qabla an ya'lam. Orang yang tergesa-gesa itu, dia suka berbicara sebelum berilmu. Artinya tidak dipikirkan apa yang ingin dia omongkan. Ngomong saja. Tidak peduli apakah omongan itu didasari keilmuan ataukah didasari tasabbut, yaitu sifat kehati-hatian, tabayyun, atau sifat yang sifatnya tersebut mengolah kata-kata yang baik sehingga orang lain tidak tersinggung dengan apa yang diucapkan. Orang yang tergesa-gesa itu tidak ada punya pikiran seperti itu. Yang penting dia ngomong, bicara, kemudian tidak peduli apapun nanti hasilnya. Wa yujibu qabla ayyafham. Dan orang yang suka tergesa-gesa itu suka sekali menjawab sesuatu hal. Sok tahu. Ya, padahal dia tidak tahu. Sok paham, padahal dia tidak paham, tidak mengerti. Wa yahmadu qabla an yujarriba. Subhanallah. Suka memuji, tapi belum mencobanya. Subhanallah. Ya, orang-orang seperti ini, dia suka memuji orang lain sebelum dia mencobanya. Enggak ngerti nih orang main puji. Masya Allah, subhanallah, dan seterusnya. Tapi enggak ngerti ini siapa nih orang. Kita enggak boleh juga main puja-puji. Tapi enggak ngerti sosok yang kita puji tersebut. Wa yadhummu ba'dama yahmadu. Tapi ujung-ujungnya mencela dia. Padahal sebelumnya apa? Dia memuji. Subhanallah. Kan banyak kita saksikan orang-orang yang memiliki sifat tergesa-gesa itu rata-rata memiliki sifat seperti itu. Puja, puji, dan seterusnya. Padahal nggak ngerti siapa yang dipuji. Ketika kita infokan si fulan begini-begini. Tidak berselang lama. Dia cela, dia caci maki itu orang. Kenapa? Karena memiliki sifat al-ajalah. Tergesa-gesa ya. Di dalam masalah memutuskan sesuatu. Wa ya'zimu qabla ayyufakkir. Subhanallah. Punya tekad yang kuat untuk melaksanakan sesuatu sebelum dia berpikir. Padahal kan fakir qabla an ta'zam ya. Berpikirlah ya qabla an ta'zim. Berpikir Anda sebelum Anda melakukan sesuatu itu. Berpikir. Termasuk juga fakir qabla an tantiqa atau an taqula. Berpikir sebelum berkata-kata, berbicara atau melakukan sesuatu. Naam. Wa yamdi qabla an ya'zim. Allahu akbar. Orang yang tergesa-gesa itu ya, dia tersebut suka melakukan sesuatu hal sebelum memiliki apa? Tekad. Sebelum memiliki apa? Tekad. Naam. Ujung-ujungnya apa? Wal ajilatu tashabuhu an-nadamah. Orang yang memiliki sifat tergesa-gesa, terburu-buru, itu pasti apa? Ada sifat penyesalan dalam dirinya. Pada umumnya apa? Disertai penyesalan. Wa ta'taziluhus salamah. Dan orang yang punya sifat tergesa-gesa dan terburu-buru selalu saja dijauhi oleh sifat keselamatan. Subhanallah. Wa kanatil arabu taknil ajalata umman nadamat. Dan orang-orang Arab dahulu itu memberikan gelar khusus kepada orang yang punya sifat tergesa-gesa adalah ibunya penyesalan-penyesalan. Induknya penyesalan-penyesalan. Subhanallah. Nah, sikap tergesa-gesa ini seringkali hanya membuahkan apa? Penyesalan, gak selamat. Astagfirullah. Kadang kita ini, hati kalbu kita ini kan terbagi 3. Ada ya yang sifatnya tersebut ya lawamah.
Lawamah itu apa? Kita katakan sifat yang dimana kalau dia melakukan sesuatu hal, kemudian setelah berpikir ulang ada penyesalan. Kita ucapan kepada orang lain, berkata-kata. Tahu-tahu setelah 10 menit, 15 menit, atau 1 jam, atau setelah 1 hari, astagfirullah. Kenapa Anda ngomong begitu tadi ya? Astagfirullahaladzim, dosa. Itu berarti kita punya hati apa? Lawamah. Jelas ya ibu-ibu? Ya Allah, kenapa tadi sampai melakukan itu ya? Itu sudah melakukan, sudah berbuat, sudah berucap, tahu-tahu ada penyesalan. Berarti kita punya qalbu, punya hati apa? Lawamah. Ada yang lebih berat. Namanya apa? Ammaratun bisu. Selalu saja hawa nafsu kita itu memerintahkan keburukan kepada kita. Melakukan ini, melakukan itu, dan seterusnya. Yang paling terbaik adalah apa? Al-mutmainnah. Ya, nafsu al-mutmainnah. Yang memerintahkan kebaikan kepada diri kita. Nah, kita ini, Bapak Ibu, memiliki hawa nafsu yang mana ya? Dari 3 tadi itu. Kan ada ammaratun bisu yang selalu memerintahkan keburukan. Ada juga sudah melakukan sesuatu, sudah mengucapkan sesuatu, tahu-tahu ada penyesalan. Itulah lawamah. Kalau mutmainnah, itu yang paling the best, yang terbaik. Tapi Bapak dan Ibu sadarnya yang mana dari 3 itu? Yang mana Bu? Saya punya perasaan lawamah ya. Ya Allah, kenapa saya bilang gendut tuh orang tadi kan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kenapa saya bilang legend orang tua, dia marah tadi. Maafin Bu ya. Ya Allah, minta maaf. Enggak salah Sat, memang anak sudah tua. Oh Alhamdulillah berarti. Tapi kita ada penyesalan kadang, habis kajian. Astagfirullah, kenapa diomongin tadi itu. Nyesal gitu. Subhanallah. Karena ada yang marah kan sama dia. Atau dia kepikiran, tahu-tahu. Ya Allah, anak salah ngomong tadi. Nah itulah lawamah. Kata-kata kita punya itu ya. Mutmainnah mudah-mudahan. Mudah-mudahan itu subhanallah jauh tuh dari yang namanya kemaksiatan, durhaka kepada Allah. Jauh dari perbuatan, ucapan yang sifatnya ujung-ujungnya ada penyesalan. Jauh ya. Itu apa? Mutmainnah. Jelas ibu-ibu? Nah, semangat dong Bu. Mentang-mentang Ustadz terlambat nggak semangat ya. Nah seperti itu. Macet Bu, 7:30 keluar. Mau alasan apa lagi ya? Ya. Kalau Ustadz terlambat itu biasa. Kalau murid yang terlambat luar biasa. Ya seperti itu. Allahu Akbar. Nah itu ya sikap tergesa-gesa al-ajalah. Itu pasti membuahkan apa? Penyesalan. Dan selalu dijauhi dari apa? Sifat keselamatan. Makanya apalagi dalam masalah menghukumi seseorang. Hati-hati betul. Kita nggak tahu persoalannya, kita nggak tahu apa masalahnya, tahu-tahu mudah sekali berkomentar. Harusnya kan kita tersebut seperti seseorang yang terkenal itu. Ketika setiap kali diwawancari oleh wartawan, no comment, no comment. Gitu aja. Kan seperti itu. Itu lebih selamat. Itu lebih apa? Lebih selamat dari suka berkomentar. Apalagi yang dikomentari tentang pertikaian ustadz misalnya. Suka banget, demen banget. Jangan. Kita menjauh dari hal yang demikian. Apalagi tergesa-gesa untuk menghukuminya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini ya adab Islam itu, etika Islam mengajarkan kepada kita apa? Ketenangan, ta'anni. Ya, ta'anni sebagaimana yang diterangkan ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana sikap ta'anni itu sikap tenang, berpikir dia dalam masalah memutuskan, kemudian juga penuh dengan pertimbangan. Ya, ini subhanallah semoga ada pada diri kita. Karena banyak sekali di antara orang tersebut ya yang tidak berpikir tenang, kita katakan subhanallah. Maka oleh sebab itu
Ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Di umur kita yang tidak muda lagi ini, seharusnya sifat terburu-buru tersebut hendaknya kita hilangkan. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat yang mulia, ya, Ashaj Abdul Qais, ya, yang dimana beliau mengatakan, ya, bahwasannya kamu ini memiliki dua sifat yang sangat disuka dan sangat dicintai oleh Allahu Jalla wa'ala. Ya, yang pertama adalah al-hilmu. Al-hilmu itu bisa diartikan penyantun, bisa juga diartikan apa? Kita katakan, ya, pemaaf. Bisa diartikan juga apa? Pemaaf. Ya, sahabat Al-Ashajju, ya, yang dimana Ashaj bin Abdul Qais, ya, itu yang sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kemudian sifatnya itu penuh dengan ketenangan, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, inna fika khaslataini, sesungguhnya engkau tersebut memiliki sifat atau dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Ya salam. Kalau Allah Jalla wa'ala, subhanallah, menyukai, ya, sifat yang ada pada diri kita, berarti Allah itu mencintai kita. Dan itu ada pada Ashajji Abdul Qais, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Yaqulun Nabi SAW li Ashajji Abdul Qais, inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya engkau, wahai Ashajji Ibn Qais, memiliki dua sifat yang sangat disuka dan sangat dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Yang pertama pemaaf, yang kedua penuh dengan hati-hati dan penuh pertimbangan, yang dimana Allah sangat menyukai dua sifat ini. Allahu Akbar, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang yang memiliki sifat al-hilmu dan anah ini, yaitu sifat suka memaafkan, penyantun, kemudian juga sikap hati-hati, itu pasti dia jauh dari sifat yang namanya marah. Marah itu sangat jauh. Bahkan dalam dirinya tersebut pasti ada sifat apa? Kelembutan. Pasti apa? Ada sifat kelembutan. Subhanallah. Kita ingin seperti sahabat, ya, sahabat yang bernama Ashaj Abdul Qais tadi. Ya, Ashaj Abdul Qais, yang dimana nama beliau, ya, Ashaj Abdul Qais Al-Munzir bin A'id bin Munzir. Nah, beliau ini mendapatkan wejangan yang sangat luar biasa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Ashaj, ya, seseorang yang sangat santun dalam ucapan, kemudian sangat memaafkan kalau ada orang yang khilaf dan salah kepadanya, dan juga ketika memutuskan sesuatu sangat hati-hati, penuh dengan pertimbangan, dan tidak tergesa-gesa, apalagi terburu-buru. Wallahu a'lam bissawab. Naam, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Ya, itu sahabat siapa namanya? Ashaj Abdul Qais. Naam. Taib. Nah, disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ashaj, ya, Abdul Qais ini laqab, ya, ini adalah gelar beliau, ya, gelar beliau. Nama beliau tersebut, ya, adalah Al-Munzir, huwal Munzir. Sebagian mengatakan Munzir ibnul Haris, ada yang mengatakan Munzir ibnul Amir. Yang jelas sahabat ini, ya, Abdul Qais, ya, sebagaimana Ashaj Abdul Qais ini seseorang yang sangat mulia dan sangat disenangi oleh para sahabat ridwanullah ajma'in. Naam. Baik ikhwan wa akhwati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Di dalam ketergesa-gesa ini
ada memang yang diizinkan untuk tergesa-gesa di dalam satu hadis yang sahih. Ya, tidak semuanya sifat tergesa-gesa, terburu-buru itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ada beberapa amalan yang kita hendaknya memang ya berusaha untuk mensegerakannya. Yang pertama apa? Ya, daf'ud-dain. Ya, membayar hutang. Disegerakan, jangan tunda, belum waktunya start. Segerakan kalau antum punya fulus, segerakan. Kita katakan. Yang kedua adalah ya menikah. Kalau memang sudah punya kemampuan secara finansial, kalau memang sudah punya kemampuan ya di dalam apa kita katakan fisik, maka bersegeralah untuk apa? Menikah. Jangan sampai apa? Ditunda-tunda lagi. Ya, berbahaya kalau ditunda-tunda. Karena seseorang kalau sudah punya kemampuan secara fisik dan finansial, maka apa? Sunnah ya, untuk apa? Untuk dia tersebut, untuk menikah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda ketika memberikan nasihat kepada para laki-laki, kepada para syabab, para pemuda, ya, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Wahai para pemuda, wahai para laki-laki, siapapun di antara kalian ini yang sudah punya kemampuan ya secara fisik dan finansial, maka bersegeralah untuk melakukan apa? Pernikahan. Karena dengan pernikahan tersebut sanggup untuk apa? Untuk ya menjaga syahwat ini, sanggup juga untuk menjaga pandangan ini. Jangan sampai pandangan ini atau mata ini jelalatan, jangan sampai syahwat ini diletakkan di tempat yang haram. Nah, kemudian disebutkan juga ya yang ketiga, it'amut ta'am idza hadarud dhaif, ya, bersegera memberikan makanan atau minuman apabila apa? Sudah hadir tamu. Ya. Sebagaimana yang juga disebutkan di dalam satu hadis yang sahih, kita katakan menghormati tamu itu apa? Disegerakan. Jangan sampai apa? Tidak disegerakan. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasannya menghormati tamu itu hukumnya apa? Wajib. Menghormati tamu itu hukumnya apa? Wajib. Kita katakan, maka oleh sebab itu it'amud dhaif atau segera untuk ikramud dhuyuf, menghormati tamu dengan menghidangkan makanan atau menyuguhkan makanan atau minuman, itu disegerakan. Jangan sudah 1 jam ya baru datang tuh makanan minuman, sudah dingin, sudah ya haus hilang, lapar hilang. Karena kan kalau lagi lapar-laparnya itu baru enak. Kalau sudah ditahan-tahan, itu subhanallah sudah nggak enak lagi. Itu sudah masuk angin. Perlunya apa? Teh manis itu, yang panas. Supaya tidak masuk angin dan tidak sakit kepala. Kan seperti itu. Disegerakan. Ya kan? Apalagi ustadz yang ngisi kajian. Disegerakan minumannya itu. Subhanallah, murid dapat minuman. Ustadz nggak dapat, ya kan seperti itu. Nah, ustadz kan tamu juga. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah, itu yang ketiga ya, disegerakan. It'amud dhaif. It'amud dhaif. Sebagaimana yang disebutkan ya di dalam hadis Nabi SAW. Kemudian watajhizul mayyit, disegerakan juga apa? Kita katakan disegerakan juga apa? Mengurusi jenazah. Mengurusi jenazah disegerakan. Asri'u bil janazah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera diurusi jenazah tersebut. Dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, hingga disolatkan jenazahnya tersebut. Ya, disegerakan. Seperti itu. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wat-taubatu minadz-dzunub. Ya, wat-taubatu minadz-dzambi idza adnaba. Dan bertaubat dari dosa apabila dia merasa apa? Berdosa. Nah, 5 ini memang disegerakan.
Tidak boleh apa? Ditunda-tunda, ya kita katakan. Naam, 5 hal ini. Dan itu sesuai dengan apa? Yang dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Lawan daripada tergesa-gesa itu tadi apa? Ta'anni. Ta'anni tadi apa? Tenang, tidak terburu-buru, penuh pertimbangan, penuh dengan hati-hati. Itu harus kita latih ya. Harus apa? Harus kita latih. Dalam satu riwayat disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Sikap tenang, sikap hati-hati, sikap penuh pertimbangan itu datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Sedangkan tergesa-gesa, terburu-buru kita katakan itu adalah dari apa? Dari syaitan. Dari syaitan. Dikatakan oleh para ulama, wa idza kana ta'anni minallah fa innallaha yuhibbu. Apabila sifat ta'anni itu sifat hati-hati, penuh dengan pertimbangan, pelan-pelan banget dia menghukumi ya, artinya ini adalah datangnya dari Allah. Dan berarti Allah Jalla wa Ala menyukai sifat ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nabi kepada Asyaj Abdul Qais, ya, li Asyaj Abdul Qais, ya. Dan kita berusaha seperti beliau juga, seperti Asyaj Abdul Qais, memiliki sifat al-hilmu wal anah, sifat suka memaafkan, penyantun, sekaligus juga sikap hati-hati penuh dengan pertimbangan. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifatnya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam itu punya sifat apa? Penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan pertimbangan. Dan itu diceritakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surah Yusuf ya, surah yang ke-12 ayat 50, yang dimana Yusuf itu memiliki sifat apa? Anah, ya. Kemudian sabarnya luar biasa dan juga pemaaf, ya. Ketika dia tersebut apa? Ingin memutuskan sesuatu itu penuh dengan pertimbangan. Ketika dia dizalimi, sabar. Bagaimana perlakuan saudaranya kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Ya, bukan begitu? Kemudian juga bagaimana perlakuan istri gubernur pada saat itu ya, istri menteri pada saat itu, yang diceritakan namanya apa? Zulaikha itu. Yang pada ujungnya penjara buat dia. Penjara apa? Buat dia. Padahal Nabi Yusuf tidak terbukti bersalah. Tapi karena godaan atau bisikan seorang perempuan ini kepada suaminya, apapun yang terjadi tetap dianggap Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang yang salah. Padahal dalam persidangan, dalam pengadilan, Nabi Yusuf itu tidak terbukti apa? Bersalah. Seperti itu. Nah, kemudian juga memiliki sifat ya al-hilmu, pemaaf. Dia maafkan Zulaikha setelah keluar dari apa? Dari penjara. Dia maafkan juga saudara-saudaranya. Nah, luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam. Nah itu subhanallah, hendaknya para pemimpin ya, baik itu memimpin negara, memimpin instansi ya, atau suatu instansi, atau mungkin memimpin satu wadah dakwah misalnya, pesantren, atau sekolahan, atau maaf masjid, perlu dua sifat ini. Ya, sehingga memutuskan sesuatu itu jangan tergesa-gesa. Termasuk MT juga. Makanya sukunya banyak pengurus ya, ada pembina, ada ya yang pelaksana, ada juga yang cuma sekedar penasehat dan seterusnya. Nah, ada juga memang sekedar penggembira doang. Seperti itu, nah. Nah, itu perlu memang. Nah, pembina itu memang dicari ya orang-orang yang punya pemikiran yang tua.
legend, meskipun dia masih muda. Tapi yang paling penting itu, jangan sampai orang tersebut tidak memiliki sifat apa? Ta'anni tadi itu. Jangan sampai orang yang menjadi pemimpin itu punya sifat al-ajalah. Segala sesuatu diputuskan dengan tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa ya berpikir, tanpa pertimbangan yang matang. Ini apa? Haram yang demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu. Nah, tapi ala kulli hal kita katakan bahwasannya sifat tergesa-gesa tadi sebagaimana yang kita jelaskan ya, itu memang tidak dibolehkan aslinya kecuali 5 hal. Masih ingat enggak? Pasti lupa. Apa saja sifat ya? Yang pertama, bayar hutang. Segera dibayar itu hutang. Jangan sampai tidak dibayar kan? Seperti itu. Nah, yang kedua, menikah. Kalau sudah punya kemampuan secara fisik dan finansial. Kemudian yang ketiga, menghormati tamu dengan menyediakan makanan. Seperti itu. Allahu Akbar. Sebenarnya tamu itu malu untuk ngomong minta. Cuma kebetulan jangan sampai terjadi dengan ustadz yang lain. Air belum tersedia kan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kita kuat. Cuma apa boleh buat ya untuk mengingatkan. Kebetulan pas banget temanya ya. Seperti itu. Nah. It'amut ta'am idza hadarat dhaif. Memberikan makanan, minuman apabila tamu sudah datang, sudah hadir. Iya kan? Allahu Akbar. Makanya kan ada jam-jam datang itu. Subhanallah, jam berapa datang tamunya? Jam siang, jam habis zuhur. Nah, kalau habis zuhur itu kan paham dong waktunya makan. Jangan kue yang disediain, gak paham banget. Pantasan habis pulang dari rumah itu pasti buang-buang air itu. Bayangkan air sama kue-kue doang. Kalau memang jamnya makan Bu ya, Bapak juga kita kan paham, ini waktunya makan. Maka kita katakan apa? Kita suguhkan makanan. Beda kalau pagi, waktu duha sekarang ini. Ya, itu cuma sekedar apa? Cai bodas saja. Ya, air bening aja lah seperti itu. Nah, cukuplah seperti itu. Mungkin ada tehnya, kita katakan. Mungkin ada yang suka kopi kan seperti itu. Nah, tapi berdasarkan kebiasaan kita di sini, cukup air bening dan putih ini saja. Kalau putih kan susu ya, ini bening seperti itu. Wallahu a'lam. Itu dari 13 tahun yang lalu, yang seperti itu. Nah. Kemudian yang keempat apa? Apa? Mengurusi jenazah. Seperti mengurusi jenazah, disegerakan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, asri'u bil janais atau bil janazah. Segeralah urusi jenazah tersebut. Kemudian yang kelima, bertaubat. At-taubatu minadz-dzanbi idza adnaba. Naam. Kemudian ada tambahan lagi dalam hadis yang lain, bersegera juga, yaitu apa? Zihabu ilal masjid. Tambah satu lagi ya. Berangkat ke masjid buat kita yang laki-laki untuk salat berjamaah. Artinya segera untuk apa? Untuk mendatangi apa? Masjid. Wallahu a'lam. Nah, di sini penting nih. Terutama berkaitan dengan masalah utang piutang. Hati-hati, kita nggak tahu umur. Kalaupun dia tidak menagih, ya, tapi kan dia tidak menunjukkan bukti bahwasanya dia mengikhlaskan piutang atau pinjamannya itu kepada kita. Kalau antum, terutama bapak-bapak nih, kalau memang sudah ada duitnya, sudah ada dananya untuk melunasi utang, segerakan. Karena antum tidak tahu umur ini. Apalagi tanda-tanda kematian itu ada pada bapak-bapak sudah. Ya, seperti rambut putih ya, atau wajah mulai berkerut, hilang kegantengan kita, ya, seperti itu. Berarti kita sudah tua ya, sudah legend. Berarti segerakan tuh, lunasi hutang. Jangan ditunda-tunda lagi. Apalagi jangan berharap, oh nanti gampang anak meninggal, anak-anak yang bayarkan. Belum tentu. Pernah kejadian, ya, abahnya berhutang, subhanallah, sampai akhir hayatnya tidak melunasi utangnya tersebut. Ini abah, ini orang,
punya harta warisan, tapi anaknya tidak mau untuk melunasi utang abahnya. Ketika yang memberikan pinjaman atau piutang kepada yang meninggal tadi itu datang kepada anak keturunannya. Kemudian dia mengatakan apa? Bapak, yang hutangkan abah anak, bukan anak. Silahkan antum tagih aja di kuburannya itu. Subhanallah. Kita takut ada kondisi-kondisi anak yang seperti itu nanti. Dan juga jangan pakai hobi hutang ya. Subhanallah. Kita katakan hobi apa? Hutang, Ustaz. Subhanallah. Termasuk yang gak malu lagi, hutang sama Ustaz. Kelewatan itu. Kan Ustaz tajir. Ya kelihatannya aja. Seperti itu. Dipas-pasin aja sebenarnya. Ya. Tapi ada orang-orang yang model begitu. Seperti itu. Ustadz juga aib kalau hutang sama murid. Memalukan. Seperti itu. Memalukan banget. Lebih bagus lapar daripada hutang sama murid. Iya. Mau ngomong apa? Kita katakan seperti itu. Nah. Allahu a'lam bissawab. Jadi yang jelas. Jangan sampai kita punya hobi apa? Berhutang. Wal'iyadzubillah. Wal'iyadzubillah. Nah. Subhanallah. Lebih bagus makan ala kadarnya ya. Tempe tahu. Ikan kering. Ya. Daripada kita makan daging. Yang wah-wah ya. Subhanallah. Dengan cara berhutang. Seperti itu. Termasuk memiliki barang. Lebih bagus ya mobil ya. Yang ala kadarnya saja. Yang mungkin mereknya biasa-biasa saja. Daripada mobil mewah. Tapi dari hasil apa? Hutang. Ibu-ibu juga kadang ini. Bukan di sini ya. Ibu-ibu tempat lain. Yang masih doyan datang ke arisan itu. Hatta Duster yang 300.000 pakai hutang. Jangan sudah pakai hutang. Kita sudah jelaskan masalah hutang itu. Bahayanya hutang itu ya. Subhanallah. Meskipun mubah, boleh. Kalau terpaksa. Tapi diusahakan untuk kita hindari. Ya. Jangan sampai ya. Kita ini berhutang dengan murid kita. Kita juga sebagai murid. Jangan sampai berhutang kepada siapa? Kepada ustadz kita, guru kita. Jangan, hindari itu. Kalau sudah punya kemampuan secara finansial, segera apa? Segera bayar. Wallahu a'lam bissawab. Nah, termasuk yang saya wanti-wanti juga disegerakan ya. Berkaitan dengan tamu jelas lah. Insya Allah sudah paham, sudah mengerti itu. Wallahu a'lam. Makanya kalau di kawinan itu, ini sekedar mengingatkan. Acara-acara yang gak penting itu, tolong dipersingkat saja. Tolong apa? Dipersingkat saja. Ya, yang tradisi, adat apa itu dipersingkat. Termasuk khotbah. Khotbah nikah juga dipersingkat. Jangan 2 jam kayak kajian di Babur Rahmah. Subhanallah, sudah pada paham juga. 15 menit, apa asiknya juga. Orang ada hajat lagi setelah datang ke kawinan itu, bukan begitu? Ustadz 10 menit atau 15 menit. Jangan panjang-panjang. I.O. juga jangan macam-macam berpantun-pantun. Lebih lama daripada ustadz yang menyampaikan khutbah itu. Subhanallah. Atur sana, atur sini. Kadang membuat sebagian orang kesal juga itu. Nah, tunggu dulu. Tunggu ini dulu. Aduh. Subhanallah. Nah, itu kan kadang berjam-jam tuh. Hostnya apalagi tuh. Sudah berpantun-pantun. Sudah bersajak-sajak. Sudah macam-macam lah kita katakan ya. Subhanallah kita katakan. Sehingga apa? Akad nikahnya belum mulai nih. Makanan cuma kita lihat dari jauh saja. Tapi nggak boleh dibuka. Jangan buka dulu. Nggak mungkin juga kita buka. Orang masih acara seperti itu. Bayangkan ibu, 3 jam baru makan. Padahal ibu-ibu sudah niat banget. Sampai nggak sarapan di rumah itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jangan ya, kita katakan jangan. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Nah. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Ya, ini masalah tamu kadang. Di kawinan itu. Jangan lama-lama acaranya, sebentar saja. Yang penting-penting dan wajib-wajib saja seperti itu. Nah. Yang penting makanannya tersedia apa tidak? Makanannya cukup atau tidak? Nah itu kita segerakan, boleh, bukan dari perbuatan apa? Syaitan tadi itu. Wallahu a'lam bissawab.
Termasuk ke masjid nih yang saya wanti-wanti juga. Ke masjid bapak-bapak ya. Subhanallah. Tolong disegerakan. Jangan tardeh. Ya iqamatnya lama. Ya kan ngapain juga. Kita ngomong seperti itu. Subhanallah. Sehingga membuat kita apa? Ya jadi gimana ya? Terlambat ujung-ujungnya. Masbuk. Seperti itu. Padahal ketika kita bapak-bapak ikut dengan imam dari awal, dari takbiratul ihram selama 40 hari dan 40 malam, maka disebutkan di dalam hadis Anas bin Malik, kutibat lahu bara'atan, akan ditulis untuknya 2 kebebasan. Al-bara'atu minan nifaq, al-bara'atu minan nar, terbebas lepas dari yang namanya siksa api neraka, wal bara'atu minan nifaq, dan terbebas lepas dari sifat kemunafikan. Wallahu alam bissawab. Naam. Taib, termasuk juga kalau kita berdosa, anggaplah mungkin di antara kita ini berdosa setiap hari. Istighfar itu penting. Ya, bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Jangan kepedean ya, jangan kepedean kita itu. Dan subhanallah, paling baiknya seorang hamba itu ketika dia di dalam dirinya itu punya sifat muhasabah. Selalu saja menghitung amalan yang pernah dia lakukan dan dosa yang pernah dia lakukan. Sebelum tidur dia berpikir, ya hari ini apa yang saya lakukan? Apakah kebaikan ataukah keburukan? Itu menunjukkan seseorang itu apa? Memiliki kekuatan iman yang sangat luar biasa. Wallahu a'lam bissawab. Nah maka oleh sebab itu kita katakan secara umum ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tergesa-gesa dalam kebaikan itu tidak mengapa dan tidak tercela. Makanya dikatakan, para ulama mengatakan bahwa sikap tergesa-gesa tercela kecuali pada hal-hal yang telah jelas merupakan kebaikan. Maka hendaklah tidak ditunda jika tidak ada halangannya. Banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim yang memberikan spirit, motivasi dan semangat kepada kita agar kita ini bersegera untuk melakukan kebaikan atau menuju kebaikan. Dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133, Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتِ الْمُتَّقِينَ. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, Allah Jalla wa'ala, dan untuk mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala, yang luasnya itu seluas 7 lapis langit dan digabung dengan seluas 7 lapis bumi. Jadi surga itu luasnya apa? Gabungan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. Ya, luasnya jannah itu gabungan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Mutaffifin, kita disuruh untuk bersegera untuk melakukan kebaikan, termasuk datang ke kajian. Meskipun ustadz terlambat, antum wajar datang cepat. Selain antum murid, rumah antum dekat. Ya, rumah ustadz jauh. Kalau di weekday ini, Monday to Friday, bukan sebagai pembenar ya, itu 2 jam prepare waktunya. Dan qadar Allah, hari ini Jakarta macet banget. Ini momen saya dan waktu saya untuk memberikan alasan kepada antum. Kenapa saya terlambat selama 45 menit ini. Jelas ya? Nah, sudah 7:30 saya pikir cukup deh. Ternyata terlambat lagi. Takdir. Kita ucapkan apa? Qadar Allah masya fa'al. Sudah belajar tauhid, akidah. Alhamdulillah. Nah, makanya, tapi dalam kebaikan kita berusaha. Terasa nggak mungkin juga ustadz itu habis salat subuh langsung ke sini. Siapa yang ada di sini? Nasi uduk nggak ada, nasi ulam nggak ada. Subhanallah. Itu kan kebaikan ustadz. Iya sih kebaikan. Cuma ya Allah mana tahan kita menungguin antum di sini. Subhanallah. Nah tapi kalau memang bisa begitu alhamdulillah. Pagi-pagi. Ustadz kalau bisa nanti ya habis sholat subuh langsung. Kalau jam 5 pagi. Insya Allah. Kalau sekiranya itu macet banget. Insya Allah. Ya seperti itu. Tapi kayaknya susah itu. Saya tidak bisa menjanjikan itu. Nah Allahu a'lam. Allah mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin ayat 26, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu, yaitu untuk mendapatkan surga,
Ya, termasuk untuk menggapai nikmat-nikmat surga. Hendaknya kita apa? Berlomba-lomba. Dalam artian berlomba-lomba itu apa? Bersegera melakukan amal saleh tadi dan kebaikan tadi. Dan ditutup dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 148. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, namanya lomba itu berlambat-lambat apa bersegera? Terburu-buru, tercepat-cepat. Nggak ada yang namanya lomba itu, ntar deh, nggak apa-apa. Yang menang akhiran. Nggak ada itu. Pasti yang namanya berlomba-lomba, itu pasti ingin cepat-cepat. Dan tergesa-gesa pastinya. Karena ingin memenangkan apa yang dilombakan tersebut. Seperti itu. Maka tidak mengapa kalau berkaitan dengan kebaikan. Datang ke masjid ini, belum waktu zuhur misalnya. Kita jam 9 pagi sudah ada di sini, boleh nggak? Oh boleh banget. Bagus, apalagi itu hari Jumat. Kita rata-rata ini, subhanallah, nggak dapat apa-apa kan? Kan disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang datang jam pertama untuk menghadiri sholat Jumat, dia mendapat seperti berkorban dengan apa? Onta. Yang datang jam yang kedua, itu seperti berkorban dengan sapi. Kemudian yang datang jam ketiga, itu pahalanya seperti berkorban dengan kambing. Yang datang di jam yang keempat, untuk menghadiri Jumatan, itu seperti berkorban dengan apa? Dengan ayam. Yang datang di jam yang kelima, untuk menghadiri Jumatan, itu seperti berkorban dengan apa? Telur. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, itu mulainya dari awal waktu syuruk, setelah terbit matahari. Jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima. Subhanallah, syuruk jam berapa awal waktu duha sekarang? Jam 6:15 ya. Anggaplah jam setengah 7. Nah setengah 7 itu jam pertama itu. Datang ke masjid ini untuk menghadiri Jumatan. Setengah 7 kan? Nah, setengah 8 jam kedua. Berarti berkorban dengan sapi tadi. Itu setengah 8. Setengah 9 seperti berkorban dengan apa? Dengan kambing. Setengah 10 seperti berkorban dengan ayam. Setengah 11 seperti berkorban dengan telur. Habis itu ditutup. Nah, antum datang setengah 12 paling cepat. Bukan begitu? Nah, ya itu yang kejadian. Karena kita kerja pagi atau mungkin karena kita ada hajat yang lain dan seterusnya. Tapi Bapak dan juga Ibu, kalau nanti di Mekah ya, subhanallah. Usahakan kita datang sepagi mungkin. Sepagi mungkin. Kita di sini nggak bisa ngamalkan hadis yang satu ini nih. Berat. Jangankan antum. Ustadznya aja datang mau naik mimbar, baru datang. Ya kan seperti itu. Nah. Subhanallah. Berapa menit? Subhanallah. Pas jam 12 zuhur, teng, Ustadz datang udah. Apalagi antum. Seperti itu. Nah. Iya kan? Apalagi kita yang ada kajian pagi terus terang. Nggak mungkin tuh jam datang setengah berapa tadi? Setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Nggak mungkin. Nah, tapi mudah-mudahan yang hadir di Babur Rahmah ini, terutama yang hari ini ya, yang mau nungguin Ustadz terlambat tadi itu, bisa umrah di bulan Januari ini. Kita katakan seperti itu. Nah, usahakan nanti kalau ketemu Jumatan di Mekah atau di Madinah, antum pagi-pagi datang. Ya setengah 7 misalnya. Ya setengah 7 datang. Subhanallah, Sat, anak udah tua nih Sat, gimana? Anak buang air kecilnya banyak. Nah kalau begitu sudah deh. Berarti ya nggak mungkin sudah. Nah kalau kita juga begitu Sat yang muda-muda. Nah antum bisa itu. Berarti tahan minum, tahan makan. Nanti sarapannya sama makan siangnya dijamak aja habis Jumatan. Kan bisa kan begitu? Nah kalau antum memang betul-betul ingin mendapatkan fadilah keutamaan ini. Karena rata-rata kita nggak dapat tuh. Mungkin kalau di Mekah pun juga antum baru datang jam 10 tuh. Masih dapatlah telurnya. Subhanallah, seperti berkorban dengan apa? Dengan telur tadi itu. Allahu Akbar. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Selesai kita dari masalah. Ya, jangan tergesa-gesa. Terutama dalam menghukumin orang ya.
Aduh, hati-hati betul. Hati-hati betul, jangan sampai kita ini tergesa-gesa menghukumin orang. Enggak. Makanya kita lebih banyak apa? Berbaik sangka, jangan mudah apa? Suudzon. Orang yang tergesa-gesa itu penyesalan pastinya. Penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, artinya kalau misalnya ada orang yang ini gimana Ustaz? Ana nggak tahu ya. Masa Ustaz nggak tahu terus kalau ditanya? Ya Ana nggak berani nghukumin orang. Sudahlah. Enggak, anak pengen komentar dari Ustadz. Udah Ustadz yang lain banyak yang berkomentar. Itu Ustadz tahu. Iya, tapi anak nggak mau berkomentar. Cukup dengan Ustadz yang lain yang sudah berkomentar, itu sudah mewakili anak dan seterusnya. Kan bisa ngomong begitu kita. Didesak juga kita nggak mau. Nggak mau. Kita hati-hati orang. Kita harus apa? Hati-hati. Termasuk kan, subhanallah, antum waktu muda misalnya. Kalau pengantin muda itu, subhanallah, itu emosi sahwat tinggi, emosi tinggi juga tuh biasanya. Beda dengan sekarang. Sahwat turun, emosi juga turun kan, bukan begitu? Nah, subhanallah. Nah itu biasanya, itu mudah tuh. Baik pihak lakinya atau perempuan, pihak suami ataupun istri. Itu kalau misalnya ibarat kata minta cerai, memang diladenin gitu loh. Ibarat kata, lu jual gue beli deh. Subhanallah. Nah itu hati-hati. Tergesa-gesa seperti itu menghukumi. Termasuk juga kan kita katakan di jalan ini, ya udah kita jaga lisan aja lah. Macet tadi kan mengganggu pikiran dan hati kita. Kadang orang-orang yang ini hak kita sekarang jalan, tahu-tahu ada orang yang nyelonong motor misalnya. Kita kan marah kadang. Astagfirullahaladzim. Ya, itu Ustaz, anak nggak bisa seuzon kalau begitu. Bisa, ya mungkin dia lagi apa mungkin. Istrinya mau melahirkan atau mungkin ada yang meninggal dunia. Mungkin begitu terus kita kasih seperti itu. Daripada kita mengucapkan, huruf M. Oh, maaf ya. Subhanallah, dosa iya kan? Ketika kita ngomong huruf M tadi, atau mungkin huruf A, atau mungkin huruf B, atau mungkin huruf yang lainnya. Wallahu a'lam. Jelas ya? Dosa jelas. Apalagi pakai bahasa, subhanallah. Pernah ada sahib. Ini kita jalan. Kan? Subhanallah. Mobil sekarang kan kaca nggak kelihatan. Siapa di dalam itu? Lambat banget jalannya. Pas itu kan bisa menyamain dia. Dibuka oleh sahib ini. Yang nyetir nih, kaca. Pas dibuka, subhanallah. Pamannya sendiri. Ya Allah om, maafin ya. Senyum aja omnya. Kenapa om? Nih kaki lagi mau stroke kata si omnya kan. Allahu Akbar ya kan. Kita kenal atau kita kenal kan malu. Subhanallah. Apalagi kita ustaz. Dibuka. Ya Allah. Ibu-ibu pengurus Babu Rahmah terlambat juga. Alhamdulillah. Ya kalau begitu. Ustadz, ini saya diteleponin sama kakak kita yang diteleponin. Coba maafin ya Allah. Gak sengaja tadi ngomong itu. Subhanallah. Kan akibat apa? Tergesa-gesa tadi itu. Bahkan sabar aja udahlah. Kalau waktunya sampai. Kalau enggak apa-apa juga. Apalagi kan saya yakin antum yang ikut kajian di Babu Rahmah ini. Loyalisnya tinggi. Pasti antum tungguin anak. Hatta anda datang zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ibu, satu hadis lagi ya. Ini untuk membayar keterlambatan saya. Ini sudah kita bahas sebenarnya. Tapi untuk menguatkan. Suudzon sebenarnya ini. Atau beranggapan negatif. Ya. Atau berprasangka negatif. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau, qalat berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asyu'mu su'ul khuluq, beranggapan negatif, suudzon, itu adalah akhlak yang buruk. Asyu'mu yang artinya beranggapan negatif atau beranggapan jelek, merupakan akhlak yang buruk yang sepatutnya dihindari. Bisa jadi asyukmu di sini beranggapan itu apa ya? Seperti tatayur. Tatayur tahu ya? Menganggap sial akan sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada kaitan
dengan sesuatu itu. Seperti misalnya antum ya menggantungkan handuk antum di leher antum, padahal saat itu istri antum lagi hamil. Istri antum langsung ketakutan. Jangan gantungkan leher, jangan gantungkan handuk di leher. Kenapa? Takutnya si janin nih, jabang bayi, itu nanti tali apanya? Tali pusarnya apa? Terlilit dan seterusnya itu. Itu kan beranggapan jelek gitu. Itu sama dengan apa kita katakan tatayur. Atau bisa juga kita artikan ya pesimis ya akan sesuatu hal. Makanya lawannya tasya'um itu tafaul. Kalau tafaul itu optimis. Ya, beranggapan baik dan optimis. Nah, tapi memang hadis ini lemah, tapi maknanya benar. Maknanya apa? Benar. Sebagian ulama mengartikan asyu'mu dengan lawan dari keberkahan. Seakan-akan Rasulullah mengatakan asyu'mu su'ul khuluq, akhlak yang buruk, dan juga su'ul khuluq, akhlak yang su'ul khuluq, asyu'mu itu adalah akhlak yang buruk atau yang jelek. Atau su'ul khuluq adalah asyu'mu yang artinya ya beranggapan yang jelek. Sehingga akhlak yang jelek merupakan lawan dari keberkahan. Di mana ada akhlak yang jelek, maka di situ tidak akan dijumpai keberkahan. Ya, kalau kita punya subhanallah tidak ada optimis sama sekali, pesimis banget hidup itu. Terutama buat anak-anak muda ya. Antum ini masih panjang perjalanan. Artinya antum itu apa yang ingin dicita-citakan, jalankan. Pingin sekolah di mana, didukung oleh kita sebagai orang tua. Ya, apapun keinginannya, insya Allah kita penuhi. Tapi harus berpikir panjang, ya. Berbuat baik, optimis, optimis, optimis. Jauhkan dari sifat apa? Pesimis. Seperti itu. Nah makanya kalau asyu'mu ini lebih pantasnya, lebih cocoknya apa? Kita katakan beranggapan negatif artinya itu. Bukan kepada su'udhan juga bukan. Tapi orang yang seperti itu ada memungkinkan sifat seperti itu. Bersu'udhan kepada Allah. Ya kan seperti itu. Orang yang pesimis itu su'udhan kepada Allah Jalla wa'ala. Seakan-akan ya sudah nasib begini udahlah. Dia nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha dan seterusnya. Seharusnya dia optimis aja bersikap itu. Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan oleh para ulama, al-hasanul khuluq man nafsuhu fi rahatin wan nasu minhu fi salamatin. Orang yang berakhlak mulia adalah yang jiwanya tentram dan orang aman dari gangguannya, selamat dari gangguannya. Wasayyul khuluq an-nasu minhu fi bala'in wa huwa bin nafsihi fi ana'in. Ya, sedangkan orang yang berperangai jelek atau berakhlak yang buruk adalah orang-orang yang terkena bencana jika bergaul dengannya. Ya, jika bergaul dengannya, maka dia akan mendapatkan musibah dan diri sendiri jiwanya penuh kesulitan. Allahu akbar. Ya, optimis ikhwan. Ya, wahai anak muda, para syabab, harus punya sifat apa? Optimis. Antum pasti berhasil apapun yang antum cita-citakan. Berpikiran positif, jangan berpikiran negatif. Positif apapun. Saat anak gimana ini? Enggak apa-apa. Serahkan sama Allah, tapi antum ikhtiar. Insya Allah lulus. Insya Allah berhasil. Insya Allah sukses. Ya, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai memiliki apa? Sifat asyu'mu atau tasa'um. Tasa'um itu diartikan apa? Pesimis. Ya, kita harus punya sifat apa? Tafaul, optimis. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, orang yang punya sifat syu'um, beranggapan negatif atau beranggapan jelek, itu pasti apa? Memiliki sifat su'udzon kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah. Dan pasti dia tersebut punya akhlak yang tercela. Punya apa? Akhlak yang tercela. Makanya asy'um beranggapan negatif itu pasti apa? Su'ul khuluq.
Dan su'ul khuluq pasti di dalamnya ada apa? Asy'um. Ada apa? Beranggapan negatif. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang berakhlak mulia, hatinya akan dipenuhi dengan husnudzon. Berbaik sangka. Dia akan mudah untuk memaafkan. Memiliki sifat qanaah. Memiliki sifat baik yang lainnya. Kalau di dalam dirinya apa? Memiliki akhlak yang mulia tadi. Termasuk akhlak yang mulia apa? Tafaul. Orang yang punya sifat tafaul, optimis, itu pasti dia husnudzon kepada Allah. Enggak, ana yakin. Allah pasti tolong ana. Allah pasti bantu ana. Dan seterusnya. Optimis. Keberhasilan itu ada dengan sifat optimis. Sekaligus di dalamnya ada tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Kita tidak hanya sekedar optimis saja. Di antara orang kadang mengatakan, si Ustadz kepedean kayaknya nih. Atau orang itu, ya si fulan ini pede banget. Gak lihat wajah. Ya, subhanallah. Ya udah, kalau kamu ingin sama itu perempuan, coba lamar. Datang kepada orang tuanya. Sahib kita, ini si fulan pede banget. Gak lihat wajah, gak lihat kondisi, gak lihat ekonomi, keadaan. Ya udah, biarin dia punya optimis begitu. Dia punya doa. Dia ingin meminta kepada Allah Jalla wa'ala dimudahkan urusannya. Seperti itu. Kita jangan juga meruntuhkan semangatnya tadi. Seperti anak kita pingin jadi dokter. Ya, doain mah ya. Mamah doain. Babah doain. Yakin gak bah? Yakin. Yakin kamu akan menjadi dokter yang hebat. Subhanallah. Bisa membantu bapak dan ibu yang ada di Babur Rahmah nanti. Subhanallah. Nah, yakin gak diterima di sini? Yakin. Bisa, Anda bisa. Kita kasih seperti itu. Optimis, sifat apa? Optimis. Subhanallah. Seseorang, apalagi kalau orang tersebut ingin hijrah, kita kasih keoptimisan. Dosa Anda diampuni enggak sama? Diampuni, enggak ada doa yang tidak diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita tulus ikhlas, bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, pasti akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Apalagi orang itu baru hijrah misalnya. Itu kita kasih ya sifat apa? Tafaul tadi. Memiliki prasangka baik, optimis, ya, seterusnya. Kesemangatan terus, seperti itu. Adapun orang yang berakhlak jelek atau berperangai buruk, hatinya akan dipenuhi dengan suudzon kepada Allah. Suka ngomel-ngomel, suka marah-marah. Lisannya kotor, lagi jorok. Dan hal tersebut, dirinya sendiri tidak akan hidup dalam kebahagiaan. Dan orang-orang di sekitarnya menjadi korban dari keburukan dan kejelekan akhlaknya. Baik itu istrinya, anaknya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga perangai yang buruk tadi adalah penyebab hilangnya apa? Keberkahan. Dimanapun dia berada, baik di rumahnya, di kantornya, atau bahkan pada dirinya sendiri. Dia rasa nggak enak terus. Makanya Bapak, Ibu, seburuk-buruknya manusia di sisi Allah Jalla wa'ala, adalah orang yang dihindari. Maksudnya ada orang nih jelek banget akhlaknya, perangainya. Lisannya kotor lagi jorok, perbuatannya itu penuh dengan kezaliman. Kita nggak mau dekat-dekat dengan dia. Bahkan ketemu pun nggak mau dengan dia. Dan ternyata sikap kita itu banyak dilakukan oleh orang yang lain. Kalau ada orang yang menjauhi orang tersebut karena perangainya yang buruk tadi, takut ya, kata-katanya yang kotor tadi tertimpa kepada kita. Takut sikapnya yang buruk tadi itu ya tertimpa kepada kita sehingga membuat kita menghindari dia. Berarti itu orang paling jeleknya di sisi Allah Jalla wa'ala. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Oleh karenanya setiap kita hendaknya berusaha untuk menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Salah satunya apa? Akhlak yang mulia, tafaul. Optimis Pak, optimis. Antum bisa. Ibu, kakak, optimis. Bisa. Yakin, yakin. Kan seperti itu. Karena kalau orang yang pesimis, pasti suudzon kepada Allah. Ya. Kalau orang yang optimis, pasti husnudzonnya kelas tinggi itu. Untuk Allah Jalla wa'ala. Kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Dan itu akhlak yang terpuji. Kalau kita punya sifat optimis, berarti kita husnudzon kepada Allah, berarti kita punya akhlak yang terpuji dan mulia. Tapi kalau suudzon, berarti kita punya akhlak yang tercela. Jelas ya? Subhanallah. Dan orang yang pesimis itu pasti orang yang suka suudzon kepada Allah. Atau orang yang di sekitarnya.
Dan itu akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Satu hadis lagi, ini pendek-pendek semua nih di ujung daripada bab yang keempat ini. Dari hadis Abu Darda radhiyallahu an, semoga Allah jalla jalaluhu meridai beliau. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat, ya sedikit-sedikit main laknat, mengutuk, tidak akan menjadi pemberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi kebaikan pada hari kiamat kelak. Jadi orang-orang yang suka melaknat itu tidak bisa menjadi saksi pada hari kiamat dan dia tidak bakalan bisa memberikan syafaat. Meskipun dia mukmin. Nah, kita mengetahui bahwasanya seorang mukmin pada hari kiamat bisa memberikan syafaat, bukan begitu? Bu-ibu. Jadi ada syafaat itu di akhirat terbagi dua. Ada syafaatul khasah. Ada syafaat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Itu ada 4 syafaat. Itu cuma Nabi yang bisa memberikan syafaat yang 4 ini. Kemudian ada syafaat al-amah. Ada syafaat yang sifatnya umum. Itu ada 12 golongan yang memberikan. Nah, syafaat yang umum ini gambarannya itu ada 3. Jelas, Bu? Gambarannya ada 3. Yang pertama, seseorang yang diputuskan oleh Allah Jalla Jalaluh masuk ke dalam neraka, itu keputusan bisa dibatalkan oleh Allah Jalla Jalaluh dikarenakan syafaat dan pembelaan dari 12 golongan ini. Nah, itu gambaran yang pertama. Jelas Bapak? Syafaat yang kedua yang sifatnya umum, seseorang yang sudah masuk neraka, berhubung dia muslim yang bermaksiat dulu ketika di dunia, maka Allah memutuskan dia masuk neraka. Berhubung dia masih ada iman dan ada tauhid, masih ada harapan dia untuk masuk ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Nah, dikarenakan syafaat dan pembelaan dari 12 golongan ini, maka dia bisa keluar dari siksa api neraka. Ini gambaran yang kedua. Hingga dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Gambaran yang ketiga, syafaat yang sifatnya umum. Kita tahu kan, surga itu ada berapa tingkatan? 8 itu pintu surga, ibu-ibu. Ada berapa tingkatan, bapak-bapak? Allah. 7 itu pintu neraka. 100 tingkatan. Surga yang paling tinggi apa? Surga Firdaus. Nah, kita nggak tahu nih. Kita berharapnya surga Firdaus. Cuma memang kita bisa lihat-lihatan nanti. Ya Allah, yang jadi pengurus di surga Firdaus, kita cuma surga Naim. Nah, yang surga Firdaus itu bisa turun ke surga yang di bawahnya. Tapi yang surga Naim atau Adan itu nggak bisa naik untuk tingkatan yang selanjutnya, tingkatan selanjutnya. Orang tuanya ada di surga Firdaus, dia cuma di surga Adan misalnya. Orang tuanya bisa mampir, turun ke surga Adan. Tapi dia ngajak anaknya ke surga Firdaus nggak bisa. Anaknya nggak bisa naik. Jelas ya? Nah, bisa naik tingkatan surganya dia itu dikenakan 12 golongan ini. Karena syafaat 12 golongan ini. Jelas ya? Seperti itu. Nah, enggak tahu nanti keadaannya apakah kita dadah-dadah nanti. Subhanallah. Ya Allah, ibu-ibu di bawah, Bu. Tapi enggak ada ibu-ibu lagi. Insya Allah seumur kita ya. Insya Allah seumur ya. Enggak ada lagi jenggot, enggak ada lagi udah. Semuanya amrat, tanpa bulu. Subhanallah, kinclong lah sudah. Ya, lebih daripada skincare yang ada di dunia ini. Nah, seperti itu. Nah, nggak ada bulu ketek, nggak ada bulu jenggot ini, kumis, nggak ada. Subhanallah. Semua dalam kondisi apa? Licin, Masya Allah, amrat, tanpa bulu. Kalau yang laki-laki. Dan subhanallah, umur kita itu, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang saya, antara 30 sampai 33 tahun. Nah,
Ibu-ibu Babu Rahman nih pulang ke rumah liatin foto umur 30. Ah, segini kok culun. Enggak mau saya begini. Enggak begitu, Bu. Tentunya lebih bagus lagi, lebih indah lagi, lebih energik lagi. Subhanallah. Ya, artinya lebih kinclong lagi, kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu gambaran ya syafaat yang akan diberikan. Jelas ya? Siapa pemberi itu? 12. Yang pertama Allah Jalla wa'ala. Ini syafaat yang umum itu, pemberinya ada berapa? 12. Yang pertama Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, para malaikatnya Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua siapa, Bu? Para malaikat. Yang ketiga Al-Quran. Makanya setiap hari baca Al-Quran ya Bapak Ibu. Supaya Al-Quran itu memberikan syafaat dan pembelaannya kepada kita. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada yang suka membaca Al-Quran untuk memberikan syafaat dan pembelaan untuknya. Yang keempat, as-siyam, puasa. Yang keempat apa? As-siyam, puasa. Nah, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Yang kelima, al-anbiya, para nabi. Termasuk Nabi Muhammad. Nah, tadi Nabi Muhammad punya syafaat yang khusus. Jumlahnya ada berapa? Ada 4. Nggak perlu dijelaskan di sini. Itu bagian Ustadz berkaitan dengan masalah tauhid dan akidah ya. Seperti itu. Nah, ya, ada kan Ustadz? Pekan keberapa? Pekan keempat. Belum? Sudah sampai? Syafaat? Kitabnya apa? Kitab Tauhid? Kitab Tauhid? Usul Salasa? Sudah selesai. Berarti belum dapat syafaatnya. Sekarang apa ibu-ibu? Oh, buku itu. Harusnya Kitab Tauhid aja. Supaya kuat tauhid uluhiyahnya. Nah. Hah? Kita tauhid sudah selesai? Berarti paham dong masalah syafaat. Apa syafaat yang khusus yang 4 yang dimiliki oleh Nabi itu? Nah, nggak paham kan? Ibu-ibu, lupa, catat. Tapi enggak. Subhan nggak dibaca. Atau kajian-kajian ngobrol di belakang. La haula wala quwata illa billah. Nanti saya jelaskan kalau ada waktu nanti. Syafaat yang 4 itu. Kesian juga ini kan. Tante-tante saya ini kesian juga kalau nggak paham apa-apa ini. Allahu Akbar. Kitab Tauhid harus paham Tauhid itu. Nah, seperti itu. Subhanallah. Jangan sampai kita nggak paham Tauhid. Kitab Tauhid itu udah cukup tuh buku. Usul Salasa sama Kitab Tauhid. Itu aja. Paham seluruhnya. Insya Allah. Nanti tambah lagi satu untuk masalah penguatan dalam masalah tauhid asma wa sifat, al-aqidah al-wasatiyah. Udah 3 buku itu aja. Kalau kuat tuh, mantap tauhid kita. Jelas Ibu? Oke Ibu, tadi sudah 5 ya, para anbiya, para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Juga memberikan 3 gambaran tadi itu ya yang saya sebutkan. Yang keenam adalah as-siddiqin. As-siddiqun atau as-siddiqin. Orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan seperti putri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketujuh para syuhada. Orang yang mati syahid di dalam peperangan. Yang kedelapan al-mu'minun as-salihun. Orang-orang mukmin yang soleh. Nah, di sini kan kalau tukang laknat nggak masuk tuh. Kita bisa nggak kita jadi sidikin Ustadz? Bisa. Kita bisa nggak jadi syuhada? Mungkin. Kita bisa nggak jadi orang-orang mukmin yang soleh? Sangat bisa. Optimis, harus bisa. Supaya kita bisa memberikan syafaat. Ditunjuk oleh Allah bahwasanya kita termasuk pemberi syafaat. Mungkin jalurnya apa? Yang keberapa? Yang ke-8 ini. Yaitu apa? Al-mu'minun as-salihun. Orang-orang mukmin yang saleh. Nah, tapi kalau ingin
memberikan syafaat nanti, jangan sampai kita jadi tukang laknat. Jangan sampai kita jadi tukang apa? Ya, melaknatin orang, mengutuk-ngutuk orang ya, seperti itu. Jelas Ibu? Jelas Bapak? Nah. Kemudian yang kesembilan, anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik. Anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik bisa memberikan syafaat khususnya kepada ayah bundanya. Asal ayah bundanya muslim. Asal ayah bundanya apa? Muslim. Sudah Bu? Yang ke-10, sholat jenazah. Sholat jenazah. Sering saya nasihati tentang sholat jenazah. Dan saya tolong ya, kalau ada anggota Babur Rahmah yang meninggal dunia diinfokan. Insya Allah saya datang. Tapi kalau ada di antara bapak dan ibu yang meninggal dunia, tolong WA saya. WA aja. Kalau saya yang duluan, datang ya. Rumah saya di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Sholatkan jenazah saya. Saya nggak minta fulus dari bapak dan ibu. Cuma satu aja, syafaatnya berkaitan dengan pembelaan bapak dan ibu ketika saya meninggal dunia. Kalau kita memang betul-betul bestie ya, betul-betul soulmate, sehati, pembuktian itu pada saat kita meninggal dunia. Bukan begitu? Sholat jenazah. Jangan, aku sih sayang sama tuh ustadz. Aku sih ya kayak anak itu sudah ini banget. Tapi ketika kita meninggal dunia, gak disolatkan jenazah kita. Jelas ya? Nah, makanya kita berusaha. Kak, itu yang biasa duduk di belakang tuh mana kak? Ibu itu. Udah qaid ustadz. Kapan? Ketika ustadz waktu itu umroh, ingat nggak? Yang bulan Januari itu, iya. Ya Allah, itu baik tuh perempuan. Ibu ini kan namanya, iya Ustadz. Kuburannya di mana kak? Dekat nggak dari Masjid Utsman bin Affan ini? Dekat Ustadz di sini. Ada yang bisa ngantar nggak? Ngapain sih Ustadz? Mau menyolatkan jenazahnya. Subhanallah. Itu yang membuat apa? Kuburan kita terang benderang. Dilapangkan kuburan kita. Subhanallah, antum yang datang ini ada 200. 100 aja itu syafaat. Nggak ada 140 kak? 3 sop lagi. Jaminan surga tuh buat si mayit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah, disebutkan dalam hadis Abdullah Ibnu Abbas, ya kan seperti itu. Dan antum anda yakin muwahhidun. Bapak dan ibu ini kan mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Bukan begitu? Subhanallah. Istri yang sekarang bukan hasil guna-guna kan Pak? Subhanallah. Ibu, ya, suami yang sekarang bukan hasil menyihir kan? Subhanallah, bukan hasil pelet kan? Enggak. Subhanallah. Enggak. Subhanallah, untuk saya yakin yang ikut kajian di Babur Rahmah ini untuk syirik enggak. Tapi dosa-dosa yang lain masih lah. Ya, dosa mukul suami masih. Menekan suami sampai suami sakit masih. Subhanallah. Begitupun juga bapak-bapak, zolimnya ada, kadang nggak ngasih nafkah kepada istri ada, kadang subhanallah lisan nggak terjaga ada, tapi untuk syirik kayaknya enggak. Nah, berarti kan kuat banget tuh syaratnya itu. Doa antum mustajab di situ. Salat jenazah luar biasa. Siapapun ustadznya, bukan anak doang. Ya, subhanallah, antum mungkin nggak akrab dengan ustadz yang mengisi di kajian pekan kedua atau pertama atau keempat, dekatnya kan sama yang ketiga sama kelima doang kan? Bukan, nah seperti itu. Nah. Itu lebih diutamakan tentunya. Yang hari Kamis apalagi nggak dekat banget antum. Subhanallah. Anda paham lah, Anda ngerti itu. Subhanallah. Karena antum sudah tua, ya sudah tua begini, the legend. Anda datang kan sama antum selama. Berarti penghormatan anak ada. Nah, termasuk juga kalau anak meninggal duluan, tolong sholatkan jenazah. Tolong ya, anak yakin muka-muka antum ini Masya Allah. Bapak ibu ini Masya Allah. Berseri-seri meskipun tuanya kelihatan tapi wajahnya itu bening Masya Allah. Menunjukkan ahlul imannya ada di situ. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya yakin ya, doa antum mustajab. Masya Allah. Ya kan buat apa? Banyak datang ke kajian. Tapi ustadznya meninggal nggak datang. Ya, subhanallah, kesian tuh ustadz. Seperti itu. Nah, Allahu Akbar. Termasuk antum juga kalau antum meninggal yang duluan misalnya antum deh anggap ya seperti itu.
tolong WA ke kita. Nah, seperti itu. Siapa yang WA Ustaz? Ya mungkin istri antum, mungkin suami anti, atau siapa mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Kecuali kalau ada uzur syar'i. Salat jenazah Pak, penting salat jenazah. Naam. Yang ke-11, Hajar Aswad. Siapa yang belum umrah? Bapak umrah semua udah? Alhamdulillah. Ibu-ibu? Umrah semua, alhamdulillah. Kalau insya Allah belum dong. Alhamdulillah umrah. Saya nggak lihat sih ya, ibu, bapak-bapak udah semua nih ya. Sudah umrah ya, alhamdulillah. Pernah lihat Hajar Aswad kan? Nah, makanya kita kan tawaf tuh. Kalau bisa mencium, mencium. Kalau bisa, nggak bisa memegang. Kalau nggak bisa melandai. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, ternyata itu syafaat buat kita nanti. Ya, disitulah nanti Hajar Aswad akan dikasih mata dan akan dikasih lisan oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia bisa berkata-kata dan bisa melihat. Siapa yang pernah mencium dia, siapa yang pernah memegang dia, siapa yang pernah say hello dengan dia, melambai-lambai Bismillahirrahmanirrahim itu. Iya kan? Seperti itu. Itu kan termasuk dari ajaran dari apa? Tawaf tadi itu. Ternyata Hajar Aswad memberikan syafaat di situ. Subhanallah. Itu pentingnya. Apa hikmahnya dibalik kita tawaf, kemudian mencium, kemudian memegang Hajar Aswad, melambaikan tangan kepada Hajar Aswad. Ternyata apa? Kita katakan, oh ternyata manfaatnya salah satunya, selain itu mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Rasulullah, karena Rasulullah begitu. Yang kedua apa? Ternyata penghapus dosa buat kita. Yang ketiga apa? Ternyata Hajar Aswad itu kelak akan memberikan syafaat untuk kita. Jelas ya? Nah kemudian yang terakhir yang ke-12, orang-orang yang wukuf di Arafah. Subhanallah, yang wukuf di Arafah itu kan banyak ya. Kelak akan dipilih oleh Allah Jalla wa'ala di antara mereka memberikan syafaat. Sebagaimana disebutkan di dalam Athar Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Siapa yang belum haji? Bapak-bapak cuma satu yang belum haji ya. Semua sudah haji benar nih? Hah, belum semua? Sudah Pak ya? Angkat tangan dong yang sudah bapak-bapak, yang belum haji. 1, 2, 3, 4. Ya, semoga berangkat Pak ya. Bukan berarti saya nanya itu ingin ngongkosin Bapak. Belum mampu ya, seperti itu, belum mampu. Nah, seperti itu. Berarti istri antum juga belum berangkat ya. Allahu Akbar. Nah, tadi kan 12 golongan kan? Nah, kita mungkin bisa masuk tuh, bisa bagian as-siddiqin, bisa bagian asyuhada, bisa bagian mukminin sholihin. Tapi kalau di antara kita ini tukang kutuk, tukang laknat, nggak masuk tuh bagian itu. Nggak masuk apa? Bagian itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Wallahu a'lamu bissawab. Dan juga tidak bisa menjadi saksi apa? Kebaikan. Tapi insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita masuk hadis ke-34, 35, 36 ya. Dan juga 37. Insya Allah kita habiskan pertemuan yang akan datang ya bulan depan. Insya Allah biiznillah. Tapi di sini ada pertanyaan, tinggal ada waktu 15 menit atau 13 menit di sini. Alhamdulillah. Ana yakin antum gak bakalan lari dari ana. Nah. Ibu-ibu, sudah diam dulu. Jangan ditutup dulu itunya. Di sini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana tif dan kiat agar memiliki sifat al-hilmu wal-anah yang Ustaz sebutkan tadi. Seperti ya Asyad Abdul Qais tadi itu. Tentunya kita katakan yang pertama berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Agar kita itu memiliki sifat al-hilmu, penyantun, pemaaf, dan juga anah. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, penuh dengan pertimbangan ketika memutuskan sesuatu. Doa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua ibu, kiat-kiatnya kita katakan kita kumpul dengan orang-orang yang memang suka pemaaf. Dan juga orang-orang yang memiliki sifat al-anah tadi. Tidak terburu-buru, ta'anni tadi itu ya. Kita kumpul dengan mereka. Biar kata pepatah ya, pepatah Arab bilang apa? Al-bi'ah khattafah. Lingkungan itu sangat sekali mempengaruhi kita. Kalau kita kumpul dengan orang yang baik, orang-orang yang penyantun, pemaaf, kita akan seperti itu juga.
Ya. Tapi kalau kita kumpulnya dengan orang-orang yang suka marah-marah, suudzon, berburuk sangka, hasad, ya, orang-orang yang suka ngomong jorok, lagi kotor, nah, itu kita akan seperti itu juga. Nah, itu yang kedua kiat-kiatnya. Yang ketiga, kita katakan adalah melatih diri agar memiliki sifat apa? Al-hilmu wal anah tadi itu. Kita latih diri kita. Suami salah, kita sabar sambil menegurnya secara baik dengan kosakata yang bagus, ya, seperti itu. Istri salah bapak, kita berusaha sabar dan memaafkan kesalahan dia, seperti itu. Dan juga jangan tergesa-gesa memutuskan ingin bercerai dan seterusnya. Melatih diri, ta'anni. Penuh pertimbangan ketika memutuskan sesuatu. Termasuk juga menentukan sekolah anak, ya. Itu punya sifat ta'anni juga, jangan langsung karena ikut-ikutan. Dengan siapa? Dengan teman, dengan sohib, dan seterusnya. Ya. Hendaknya apa? Kita juga memiliki sifat ta'anni ketika memutuskan anak sekolah di mana. Jelas ibu-ibu? Termasuk menikah juga. Putri kita ada yang melamar. Jangan tergesa-gesa, kesenangan duluan. Oh, macam-macam sudah. Oh, persiapan ini, persiapan itu. Sudah kesenangan banget. Periksa dulu. Tenang. Ya. Ya, artinya jangan terburu-buru, tergesa-gesa. Ini laki-laki siapa? Dan seterusnya. Begitupun juga anak kita ingin menikah, ingin memilih seorang perempuan misalnya, kita bilang sama anak-anak, cari ya, pilihannya kan banyak. Tuh, ibu-ibu di Babu Rahmah, ada yang anaknya 7, ada yang anaknya 9, ada anaknya ya 5, itu Masya Allah sudah remaja-remaja semua. Pilih deh, nanti bagian yang ngomong mama, kan gampang itu. Subhanallah. Ya, artinya jangan apa? Tergesa-gesa atau penuh dengan pertimbangan ketika memutuskan, apalagi memutuskan dalam masalah apa yang lebih besar, yaitu seperti menikah misalnya. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Tayyib, ya, itu yang tiga kiat lah tadi. Doa, minta sama Allah agar kita punya sifat al-hilmu dan ana. Yang kedua, kita katakan bergaulnya, bermuamalahnya itu kepada, maaf ya, orang-orang yang memang memiliki sifat al-hilmu dan anah tadi. Yang ketiga, melatih diri lah. Melatih diri. Insya Allah hari ini nggak bisa sabar, nggak bisa memaafkan, besok bisa memaafkan. Hari ini masih ada tergesa-gesanya, mudah sekali untuk apa? Suudzon kepada orang, mudah sekali menghukumin orang. Nah, besok insya Allah mudah-mudahan tidak lagi. Seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Ustadz, jika seseorang meninggal di sore hari atau malam hari, sebaiknya langsung dimakamkan atau menunggu pagi. Jika sekiranya sudah dimandikan jenazahnya dan sudah dikapankan jenazahnya, dan sudah ada orang-orang yang siap menyolatkan jenazahnya, dan pemakaman juga sudah siap, dan kebetulan di pemakaman itu ada penerang, ada lampu, maka disegerakan. Boleh untuk dikuburkan apa? Di malam hari. Dan sudah tidak ada lagi yang ditunggu, bismillah, disegerakan. Jangan ditunda sampai pagi hari. Jelas ya? Yang disebut menguburkan mayit di malam hari hukumnya tidak boleh atau makruh, itu jika tidak ada penerang, tidak ada lampu, tidak ada listrik di situ. Hukumnya apa? Makruh. Takutnya terinjak macam-macam nanti di kuburan. Bukan begitu? Tapi kalau misalnya zaman sekarang kan kuburan sudah dialiri apa? Listrik. Banyak lampu di situ. Bahkan ada penerang khusus. Siapa yang dikuburkan di malam hari itu? Jelas Bapak Ibu? Nah, tapi kalau seandainya tidak ada penerang, tidak ada lampu di kuburan, maka ditunda sampai besok hari. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz, afwan Ustadz, ana didiagnosa penyakit dalam. Tapi alhamdulillah ana merasakan sehari-hari ana diberikan kesehatan sama Allah. Hingga ana bisa jalan ke kajian dalam sepekan 1 atau 2 kali. Tapi setiap ana merasakan sakit yang wajar, keluarga ana, orang-orang di sekeliling ana, bahkan orang tua ana selalu menyalahkan ana. Sakit gara-gara suka pergi ke kajian, kambuh karena ana kecapaian, kelelahan pergi ke kajian. Padahal ana nggak ngerasain apa-apa pas ana pergi ke kajian. Ana sadar ana sangat fakir ilmu. Ana pingin pergi ke kajian karena ana pingin mengangkat kebodohan
yang ada pada diri ana sendiri. Sebenarnya ana enggak peduli perkataan orang-orang sekitar dan keluarga ana yang tidak suka ana ikut kajian sunnah. Tapi orang tua ana sendiri yang melarang ana pergi ke kajian. Jika ana tetap pergi ke kajian, subhanallah, ana merasa berdosa banget sama orang tua ana. Tetapi jika ana berhenti untuk mengaji, ya, subhanallah, ana sangat takut terjumus ke dalam dosa dan fitnah akhir zaman. Gimana ya Ustadz menyikapi orang tua yang seperti itu? Begini, kalau sakitnya itu bisa diobati, atau sakitnya itu obat jalan, ya, kita katakan sifatnya itu bisa disembuhkan. Bukan sakit-sakit yang berat banget, ya. Kalau saya nggak tahu ya, yang bertanya ini ada pasangannya atau tidak. Kalau dia ada pasangan, dia izin dengan suaminya. Dia izin dengan siapa, Bu? Suaminya. Jika dia masih perawan, maka izin sama orang tuanya. Apalagi orang tuanya itu yang merawat dia dan membiayai hidupnya dia misalnya. Izin. Ma, Mi, atau Bah, aku nggak tahu apakah sebab sakit ini Allah akan sembuhkan, atau jangan-jangan ini sebagai bertanda, ya, bahwasannya sebentar lagi anak akan meninggalkan abah dan umi. Anak perlu persiapan untuk berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Salah satu persiapan anak ingin nambah ilmu agama. Masih banyak yang belum diamalkan. Tapi masalahnya, amalan-amalan yang dikerjakan ini kan biasa-biasa aja. Anak takut yang diamalkan selama ini salah. Maka itu yang membuat anak datang ke kajian sunnah. Nah, kalau umi ingin ikut, abah ikut, maka dengan senang hati banget. Itu dengan senang hati, abah dan umi ikut kajian juga. Nah, mudah-mudahan dengan izinnya kita, dengan orang tua kita yang dengan ungkapan seperti itu, dengan tutur kata yang baik, insya Allah orang tua akan dibukakan hatinya oleh Allah Jalla wa'ala, sehingga membuat anti akan diizinkan untuk datang ke kajian ini. Ya, atau kalau misalnya, maaf, kalau misalnya ada rasa nggak enak juga, ya hendaknya orang tuanya itu berkorban untuk untuk ya sifatnya itu menemani itu anak datang ke mana? Ke kajian. Karena rasa takut yang ada pada dirinya dia ini, takutnya belum ada persiapan untuk meninggal dunia ini. Dia ingin menuntut ilmu agama, takut terjatuh ke dalam dosa-dosa, takut ada amalan-amalan yang belum dikerjakan, dan seterusnya. Enggak apa-apa, tapi izinnya kita dengan santun, penuh adab, penuh etika. Jangan orang tua sudah teriak-teriak, kita ikut teriak-teriak juga. Jangan, kita kasih masukan yang baik. Ya, dengan bahasa yang baik tadi. Dengan alasan yang seperti itu. Tapi kami mendoakan di sini ya, buat kakak yang bertanya ini, semoga diangkat penyakitnya. Disembuhkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sehat walafiat lagi. Diangkat penyakitnya. Dan tidak ada tersisa penyakit dalam diri anti ya. Dalam diri yang bertanya ini. Nah, tidak kambuh lagi penyakitnya. Sehat walafiat. Sehingga tambah kuat untuk datang ke kajian. Wallahu a'lam bishawab. Apakah saat kita overthinking dan kita ada kecemasan terhadap diri kita dan keluarga kita, itu termasuk suudzon kepada Allah? Iya, itu penyakit. Cemas yang berlebihan itu tidak boleh. Ya, cemas yang wajar nggak apa-apa. Itu sebagai caranya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Apalagi untuk anak dan istri kita atau suami kita. Gimana ya nanti kalau misalnya aku meninggal, keadaan anak gimana ya? Gimana ya kalau anak meninggal, suami pasti kawin lagi tuh. Subhanallah, berarti saya nggak bisa di surga bersama dia dan seterusnya. Dipikirkan, nggak usah dipikirkan yang begituan, Bu. Subhanallah. Kalau suami meninggal, ya ibu kawin lagi kalau ada yang mau. Kalau istri meninggal, Bapak, kalau memang Bapak masih laku, bismillah, menikah juga. Seperti itu. Jangan terlalu, gimana nanti anak ini, gimana itu. Ada Allah. Ada Allah, kita sudah persiapkan. Mumpung masih hidup, kita persiapkan segala-galanya. Dunianya ada, akhiratnya ada. Kita ajarkan tentang din, tentang halal haram kepada anak kita itu. Yang mana perintah, yang mana larangan. Alhamdulillah kita juga ada warisan yang kita sediakan untuk dia. Alhamdulillah sekarang ini kita sekolahkan dia dan seterusnya. Jangan berpikiran yang negatif nih, bahaya. Itu syaitan.
Gimana kalau anak sakit, anak-anak akan tidak memerat. Udah, anak ibu, bapak, soleh dan solehah. Pasti ngurusi bapak ibu. Dimana kalau dia menikah, dia akan dibawa oleh suaminya. Beda pulau dengan anak ustadz, beda kota dengan anak. Ya Allah, kawin juga belum. Jangan dipikirkan. Sudah tawakalkan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya ustadz carikan dong jodoh buat anak-anak supaya yang di daerah sini aja. Jangan di luar pulau. Astagfirullah. Kita nggak tahu, minta yang terbaik kepada Allah Jalla wa'ala. Minta yang terbaik buat jodoh anak kita itu. Ya, syukur-syukur sesuai dengan harapan. Ada di daerah sini juga. Seperti itu. Hingga mengawasinya lebih enak. Ya, lebih mudah dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu kan. Takdir kita ke depan itu. Makanya doa zikir pagi itu dibaca Bapak Ibu. Supaya hati tenang, kecemasan itu hilang. Jangan sampai terlalu berlebihan memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Ini penyakit ham namanya. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Aku berlindung kepadamu dari penyakit ham. Ham itu apa? Cemas yang kelewat batas. Atau cemas kelewat batas. Khawatirnya tingkat tinggi. Jangan, bahaya buat diri kita. Was-was pembawaan. Dipikirkan anak keluar rumah. Jangan-jangan dia dibully oleh temannya di sekolah. Jangan-jangan ya ibu gurunya atau pak gurunya mencubit dia nanti. Astagfirullah. Nggak usah disekolahkan sudah tuh anak. Kalau begitu. Ya. Sudah tawakalkan kepada Allah. Cemas yang wajar. Nggak apa-apa. Kita tengokin tuh anak. Oh alhamdulillah aman. Kita teleponin ustadznya. Oh aman. Alhamdulillah. Kan seperti itu. Jangan terlalu cemas ya. Kan katanya sudah hatam kitab tauhid dan usulul salasa itu. Kok masih cemas? Bu, berarti nggak paham apa yang disampaikan Ustadz. Ya kan Bu? Tuh nggak jawab kan, tidur nih. Mau pulang, ya dah. Kita pulang deh. Ustadz, kalau kita baca Al-Quran dengan mobile phone atau HP, bisa mendapatkan syafaat juga ya? Insya Allah, biiznillah. Kita katakan itu kan teknis. Ada yang membaca lewat mushaf, ada juga yang lewat HP. Yang penting baca Al-Quran. Dapat. Insya Allah biiznillah. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Maaf lahir batin. Alhamdulillah sudah terlunaskan utang saya. Ya, 11:30 saya keluar dari sini baru ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada lagi yang menyalahkan dan suudzon kepada saya. Naam. Bapak Ibu berpikir yang positif. Bapak Ibu selalu optimis, ya, husnudzon kepada Allah dan selalu berikhtiar dan tawakalkan nasib kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, jangan overthinking, jangan memiliki penyakit yang namanya ajalah, terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Ingat, kita berusaha untuk memiliki sifat ta'anni, ya, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, apalagi menghukumin orang. Ya, penuh dengan pertimbangan ketika menetapkan sesuatu. Jelas ibu-ibu, bapak? Nah, kemudian ya, selalu tawakalkan nasib ini kepada Allah Jalla Jalaluh. Tawakalkan nasib ini kepada siapa? Kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau bapak dan ibu selalu mentawakalkan nasib kepada Allah Jalla wa'ala, itu penyakit, cemas, ya, khawatir, hilang seketika. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.